Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Di Kisah Para Rasul, Kisah Rasul pasal 1, di situ ditulis mengenai fragmen kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ada percakapan antara Yesus dan murid-muridnya sebelum kenaikan Yesus ke surga. Dari percakapan ini kita memperoleh pelajaran rohani yang bagus, yang indah, yang mahal. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus kepada mereka, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara, murid-murid Tuhan Yesus setelah mengalami masa depresi berat, syok ketika Yesus ditangkap, disiksa, dianiaya, dan mereka melihat bagaimana Yesus tidak berdaya sama sekali. Bahkan disalib dan mengalami kematian. Kemudian mereka menyaksikan kebangkitan Yesus. Setelah mengalami masa depresi, syok yang berat, mereka terkejut ketika menyaksikan kenyataan Yesus bangkit. Yesus memang bangkit, saudaraku. Tidak mungkin orang-orang sederhana seperti murid-murid Yesus berani mempertaruhkan nyawa demi sesuatu kebohongan. Dari hal ini sudah nyata bahwa kebangkitan Yesus bukan mitos, bukan dongeng, bukan fiksi yang dikarang manusia. Nah, sekarang mereka dibawa lagi kepada suasana yang juga membingungkan karena Yesus mau meninggalkan mereka. Mereka bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Masa ini, entokrono. At this time, saat ini, mereka mengendaki Yesus membangun kerajaan duniawi, kerajaan versi mereka, versi murid-murid, yang juga sama dengan versi orang-orang Yahudi pada waktu itu, yang memang mengharapkan, menantikan adanya pemulihan kerajaan Israel seperti zaman kejayaan Daud dan Salomo. Dan saudaraku, disinilah saudara,
sebenarnya nampak motivasi dari murid-murid Yesus selama itu mengikut Yesus, karena mereka ingin mengubah nasib. Kerajaan Israel ini kerajaan duniawi. Pemahaman mereka keliru mengenai pemulihan kerajaan Israel. Hal ini, saudaraku, menunjukkan bahwa cara berpikir mereka masih duniawi. Fokus dan orientasi berpikir mereka masih hidup hari ini. Pemenuhan kebutuhan jasmani hari ini. Kejayaan lahiriah, kemuliaan duniawi. Saudara, pemulihan kerajaan yang dimaksud oleh Alkitab bukanlah pemulihan kerajaan duniawi. Kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen harus tahu bahwa Yesus datang bukan untuk mengubah nasib kita di bumi. Bukan untuk membangun Firdaus di bumi. Bukan untuk membangun kenyamanan di bumi. Itulah sebabnya setelah kenaikan Tuhan Yesus, jika kita membaca Alkitab, khususnya Kisah Para Rasul, Allah melepaskan, memisahkan bangsa Israel dari hidup agamawi mereka. Mereka dipisahkan dari agama Yahudi. Tidak lama berselang mereka juga dipisahkan dari keduniawian dengan adanya aniaya dari kekaisaran Roma. Mereka tidak bisa menikmati hidup sama sekali. Dan di sini orang-orang percaya di abad mula-mula, gereja yang masih baru, masih baby, dikondisi untuk memiliki kekristenan yang sejati. Kekristenan yang terbebas dari roh duniawi, dari spirit duniawi, dan terlepas dari spirit agamawi, saudara. Terlepas dari spirit agamawi dan duniawi. Saudara, konsep murid-murid Yesus masih sama seperti orang-orang Yahudi. Kedatangan Yesus mereka harapkan dapat mengubah nasib mereka secara duniawi. Yesus juru selamat, tapi bukan juru selamat duniawi. Hari ini kita juga bisa menyaksikan, kita dapat melihat orang-orang Kristen dengan pemahaman yang tidak berbeda dengan murid-murid Yesus. Munculnya teologi pembebasan dengan maksud supaya orang-orang Kristen dibebaskan dari segala bentuk persekusi, bentuk penindasan. Ini tidak tepat, saudaraku. Orang Kristen harus ikut mengambil bagian, ya, menghilangkan segala bentuk ketidakadilan dan penindasan. Tetapi jangan berharap orang Kristen bebas dari persekusi dan penindasan. Yesus sendiri berkata bahwa orang-orang Kristen akan teraniaya oleh orang-orang yang beragama juga. Jangan kamu heran, kata firman Tuhan.
Orang-orang akan menganiaya kamu dan merasa berbuat bakti kepada Allah. Tuhan yang bicara. Orang-orang Kristen akan teraniaya oleh orang-orang yang beribadah juga kepada Allah. Orang-orang yang beragama. Dan mereka menyangka dengan menekan, ya, dengan menghambat, dengan mengadakan persekusi, diskriminasi terhadap orang Kristen, mereka merasa membela Allah. Yesus sendiri yang telah mengatakan ini. Ini benar-benar unik. Dan faktanya itu pasti terjadi dalam sepanjang sejarah dunia. Nah, banyak orang Kristen tidak mengerti hal ini. Mereka mau kedatangan Yesus memberikan kontribusi untuk kehidupan di bumi ini. Lahirlah teologi kemakmuran. Saudara, kita bukan tidak ingin makmur. Mestinya hidup kita ini tidak terhambat oleh kemiskinan. Tetapi kekayaan itu bukan untuk dinikmati, menjadikan kita firdaus seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dalam Yesus Kristus. Kalau kita studi, karir, mencari nafkah, kita menjadi orang sukses dalam berbagai bidang hidup di marketplace, semua itu memang harus hanya ditujukan kepada Allah. Orang percaya, saudaraku, adalah orang-orang yang dipanggil untuk menjadi utusan Allah. Jadi seluruh keberhasilan, sukses, dan potensi yang dimiliki harus sepenuhnya untuk kepentingan Allah. Untuk kepentingan kerajaan surga. Tetapi seperti murid-murid Yesus pada waktu itu, banyak orang Kristen hari ini tidak mengerti bahwa kedatangan Yesus mau mengubah nasib kekal kita. Bukan nasib di bumi ini. Di bumi kita bisa mengalami persekusi, diskriminasi, perlakuan tidak adil, dan bisa menghadapi banyak kesulitan lain. Dan kalau kita tidak memiliki kesulitan, semua running well, itu bukan untuk membangun kenyamanan dan firdaus di bumi, tetapi sebagai sarana kita untuk mengabdi kepada Allah bagi kerajaan surga. Jadi kalau Yesus berkata, aku datang untuk memberi hidup, maksudnya itu bukan hidup seperti hidup yang dimiliki manusia pada umumnya, tapi hidup model baru yang dia kenakan. Dan itu membuat kita sulit. Hidup yang dikenakan oleh Tuhan Yesus kita kenakan. Jika tidak, berarti tidak percaya kepada Yesus. Berarti tidak beriman. Orang beriman itu orang yang mengikuti jejak Tuhan. Hidup seperti dia hidup, saudaraku. Aku datang untuk memberi hidup supaya mereka memilikinya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan di situ bukan dalam arti kuantitas, bukan dalam arti banyak, tapi kualitas. Aku datang untuk memberi hidup zoe, itu hidup yang berkualitas, bukan bios. Dari kata bios muncul kata biologi. Zoe, hidup yang berkualitas. Dalam kelimpahan bukan kuantitas tapi kualitas. Very highly in quality, tinggi dalam kualitas. Dan kualitas hidup kita bukan ditentukan karena kita memakai baju harga mahal. Bukan karena kita memakai
berbagai aksesoris seperti tas, arloji, dan lain-lain dengan harga mahal. Bukan karena kita berkendara mobil mewah atau karena kita memiliki rumah besar. Kualitas kita juga bukan karena kita berpangkat, bergelar tinggi. Tetapi karena kita mengenakan hidup anak Allah. Tidak ada dalam sejarah kehidupan manusia ada model manusia seperti Yesus. Dialah model anak Allah yang hidupnya harus kita kenakan. Itulah kehidupan yang bermartabat sebagai anak Allah. Saudara, tidak sedikit orang-orang Kristen seperti Petrus yang melarang Yesus ketika mau ke Yerusalem, yang ditulis dalam Matius pasal 16 ayat 21 sampai 23. Yesus mau ke Yerusalem menghadapi kematian dan juga nanti akan mengalami kebangkitan, karena kalau tidak ada kematian tidak ada kebangkitan. Tidak ada kebangkitan, tidak ada harapan kehidupan kekal. Petrus melarang Yesus menggunakan nama Allah. Kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Jadi bukan tidak mungkin orang menggunakan nama Allah, menyatakan doktrinnya itu benar, ajarannya benar, tapi sebenarnya menghalangi rencana Allah. Yesus berkata, "Nyah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, karena engkau hanya memikirkan yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan Allah." Kalau yang dipikirkan manusia bukan yang dipikirkan Allah, itu berasal dari iblis, dan itu menjadi batu sandungan. Nah, kalau pikiran kita terfokus, terorientasi pada pemenuhan kebutuhan jasmani, rencana Allah bisa gagal di dalam hidup kita. Allah tidak pernah gagal, tapi manusia secara individu bisa menggagalkan rencana Allah di dalam hidupnya. Kalau pikiran kita tertuju kepada perkara-perkara duniawi, kita tidak pernah mengalami keselamatan bagaimana mengenakan hidup anak Allah. Dan kalau kita tidak mengenakan hidup anak Allah, kita tidak akan pernah masuk di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 18 ayat 36 di hadapan Pilatus, "Kerajaanku bukan berasal dari dunia ini." Dan itu dinyatakan dengan kenaikan Yesus ke surga. Memang dia bukan berasal dari dunia ini pada mulanya. Ia hanya berinkarnasi di dalam tubuh manusia melalui rahim Maria. Ia bukan eksis karena hubungan pria dan wanita. Ia dikandung oleh Roh Kudus, saudaraku. Tetapi menjadi manusia yang dalam segala hal disamakan dengan kita. Dia menjadi Adam kedua yang bisa memperagakan kehidupan manusia sesuai rancangan Allah dalam ketaatan kepada Allah, sikap hormat yang benar kepada Allah. Ini hidup yang bermartabat. Dan Allah mau mengubah kita memiliki hidup seperti ini. Dan kalau orientasi berpikir kita, fokus hidup kita kepada perkara-perkara dunia, kita tidak akan pernah memiliki martabat hidup seperti itu. Nah, ajaran yang menekankan pada berkat-berkat jasmani, yang menjadikan kehidupan bangsa Israel sebagai standar hidup umat perjanjian baru, itu menggagalkan rencana Allah.
Sering orang mengutip ayat-ayat perjanjian lama tanpa melihat konteks atau lokasi ayat itu. Mengenakannya secara wantah, secara mentah, secara harafiah dalam hidup orang percaya. Padahal kehidupan orang Kristen, kehidupan orang percaya itu standarnya adalah Yesus, bukan bangsa Israel. Memang sejarah bangsa Israel dengan segala tokoh-tokohnya itu bisa memuat hikmah kebenaran yang bisa kita kenakan. Tapi pusat kebenaran, epicentrum kebenaran, pusat pusaran kebenaran, epicentrum kebenaran adalah kehidupan dan pribadi Yesus. Jika kita memungut ayat-ayat perjanjian lama, lalu mengenakan secara mentah, secara harafiah di dalam hidup orang percaya, maka terjadi kemerosotan, saudaraku. Tidak heran kalau khotbah-khotbah seperti itu tidak jauh beda dari khotbah para motivator. Secara wantah, secara mentah, secara harafiah. Saudara, ketika Yesus berkata bahwa dagingnya benar-benar makanan dan tubuhnya, maksud saya dagingnya benar-benar makanan dan darahnya benar-benar minuman. Di Yohanes pasal 6 ayat 55 dan 56, orang-orang mengatakan khotbah itu keras. Padahal itu bukan keras, ya. Sekilas pengertiannya itu tidak keras, aneh. Kenapa Alkitab katakan keras? Ya, benar, karena mereka tidak bisa menerima fakta itu. Sekilas kata-kata itu aneh, saudara. Darahku minuman, dagingku makanan. Aneh. Tapi kenapa dikatakan keras di dalam Alkitab? Karena mereka mau menjadikan Yesus pahlawan secara duniawi, seperti orang-orang Yahudi memiliki konsep bahwa Mesias itu akan menjadi juru selamat duniawi yang menyelamatkan mereka dari perbudakan bangsa Roma, dari kekuasaan bangsa Roma, saudara. Tetapi Yesus datang bukan untuk memberikan kemerdekaan politis, tapi kemerdekaan dari dosa. Bukan mengubah nasib di dunia ini, tapi nasib kekal. Kalau kita mengalami perubahan nasib dari orang miskin jadi orang kaya, dari orang tidak terhormat menjadi orang terhormat, itu pun semua harus untuk kepentingan kerajaan Allah. Saudara, murid-murid Yesus tidak mengerti bahwa kerajaan yang Yesus hadirkan itu kerajaan bukan dari dunia ini. Ya. Jadi sadarlah ya saudara yang masih berpikir bahwa menjadi Kristen itu memiliki jaminan, ya, bisa melewati hari dengan gampang. Kita melewati hari lebih sulit karena kita harus mengenakan dan belajar mengenakan hidup anak Allah. Yang itu memang bertentangan dengan daging kita, yang karenanya kita harus menyangkal diri setiap hari. Jadi sulit hidup kita, karena kita harus belajar, ya, belajar di sekolah kehidupan itu, saudaraku. Ya, harus belajar di sekolah kehidupan, mengenakan hidupnya Yesus, saudaraku. Jadi sulit, ya, jadi sulit. Tetapi kalau kita menghayati bahwa kita menjadi anak dari pribadi agung yang memiliki segala kuasa, kemuliaan dan kerajaan, Allah semesta alam, kita bersedia dididik berapapun harganya. Berapapun harganya, bagaimanapun sulitnya, karena kita melihat kekekalan yang dahsyat
Makanya saudaraku, mari kita belajar seperti yang Paulus katakan saudaraku. Dalam 2 Korintus pasal 4. Kami tidak memperhatikan yang tidak kelihatan. Kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan. Tapi kami memperhatikan yang tidak kelihatan. Kami bukan memperhatikan yang kelihatan. Tapi kami memperhatikan yang tidak kelihatan. Sebab yang kelihatan itu sementara. Yang tidak kelihatan itu kekal. Murid-murid Yesus pernah mengajak, di antara murid-murid Yesus maksud saya, Yohanes dan saudaranya mengajak ibunya. Ini anak-anak Zebedius ya. Di Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Minta supaya mereka nanti bisa menjadi pejabat-pejabat istana di sebelah kanan kiri Tuhan. Saudaraku. Mereka mau jadi hulu balang. Seperti hulu balang Raja Herodes atau kekaisaran Roma. Yesus berkata, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Yesus tahu asumsi, premis, atau pendapat, atau anggapan mereka tentang kerajaan Allah. Salah. Lalu Tuhan mengatakan, apakah kamu mau minum cawan yang kuminum? Ini penderitaan. Apa kamu mau dibaptis dengan baptisan yang sama seperti yang aku alami? Penderitaan sampai mati. Menyangkal diri. Sampai mati. Mati dagingmu, mati nafsumu. Hari ini kita merayakan kenaikan Yesus, tetapi kalau kita tidak tahu bahwa ia bukan dari dunia ini dan kerajaannya bukan dari dunia ini, percuma saudaraku. Pikiran kita masih duniawi. Dan orang duniawi tidak mungkin bisa dewasa rohani seperti yang Tuhan kehendaki. Hidup kita tidak lama di dunia ini saudaraku. Tidak lama. Tadi pagi saya sempat melirik berita tentang seorang dokter yang meninggal dan istrinya sekarang dalam kondisi krisis. His life ini hidup. Tragisnya hidup. Apalagi di suasana wabah ini. Orang-orang yang memiliki kehidupan ekonomi yang baik, yang bisa menyekolahkan anaknya di fakultas kedokteran. Karena tidak semua orang mampu menyekolahkan anaknya di fakultas kedokteran. Menjadi dokter, tidak lama terpapar virus corona, COVID-19 lalu meninggal. Tragis. Di antara mereka masih memiliki anak-anak yang masih kecil. Jadi kalau pemerintah mengajak kita untuk mengikuti protokol yang pemerintah gariskan, taatilah saudara. Jaga jarak, social distancing. Jangan berkerumun, stay at home, tinggal di rumah. Jangan mudik. Akan bisa mudik bisa berapa puluh kali lagi kok. Hanya kali ini. Ya. Gereja-gereja tidak berhimpun dulu. Tidak masalah melalui streaming. Saudara. Nah ini. Akhirnya tenaga medis, dokter, suster, dan orang-orang yang bekerja di lingkungan medis menjadi korban, saudaraku. Ya. Orang sering tidak mikir, saudaraku, penderitaan orang. Tetapi inilah hidup. Saya membaca berita itu, saya melihat berita itu, miris saudara. Tapi saya percaya ada langit baru, bumi baru. Saya berharap mereka bisa mendapat kesempatan hidup lagi di dunia akan datang.
Tidak mungkin orang yang baik dan berkorban seperti itu dengan mudah dibuang ke neraka. Tetapi kita anak-anak Allah, kita harus serupa dengan Yesus. Jangan seperti orang-orang Yahudi yang ditulis dalam Yohanes pasal 6 ayat 15 khususnya. Yesus mau diangkat jadi raja. Yaitu sejak Yesus membuat 5 ketul roti 2 ekor ikan cukup memberi makan 5.000 orang laki-laki saja. Laki-lakinya saja, belum wanita dan anak-anak. Mereka takjub dan melihat keperkasaan, kedikdayaan, mujizat, kesaktian Yesus. Lalu mereka mau angkat Yesus menjadi raja. Lihat motifnya. Karena pemenuhan kebutuhan jasmani. Banyak orang hari ini memuji-muji Yesus, ajaib, luar biasa, dahsyat. Karena makanan, karena materi. Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Karena sukses karir, studi. Karena gelar akademis, pangkat, dan jabatan. Itu tidak beda dengan tukang parkir jalanan yang memanggil seseorang bos hanya demi 10.000, 20.000, 25.000, 100.000 atau 50.000. Bos, dan membukakan pintu. Tetapi apakah tukang parkir itu mengabdi kepada ini? Kepada orang itu? Enggak, hanya 25.000 dan buka pintu saja. Kerajaan Tuhan Yesus itu bukan di dunia ini. Karenanya kita merayakan kenaikan Yesus dan kita diingatkan bahwa dia bukan dari dunia ini. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan khotbah ini, mari kita sadar bersama. Ayo kita arahkan jemaat pulang ke surga. Kalau kita tidak berorientasi pikir yang benar, tidak mungkin tidak berkhianat kepada Yesus. Tidak mungkin. Kalau orang tidak menyadari kerajaannya bukan dari dunia ini, tidak mungkin dia setia kepada Yesus secara benar. Tidak mungkin dia setia kepada Tuhan Yesus secara benar. Tidak mungkin, saudaraku. Tapi kalau orang menghayati benar, mengakui bahwa kerajaannya bukan berasal dari dunia ini, saudaraku, dia akan berusaha untuk hidup benar. Dia akan berjuang melawan daging dan nafsunya. Dia mau berkenan di hadapan Allah. Dia pasti hidup untuk kepentingan kerajaan Allah. Dan pasti dia merindukan kedatangan Tuhan Yesus, saudaraku. Pasti dia merindukan kedatangan Tuhan. Kematian bukan menjadi sesuatu yang menakutkan, saudaraku. Kalau saudara takut mati, itu sebenarnya isyarat. Itu simptom, itu gejala. Saudara tidak mengenal diri saudara yang sebenarnya berasal bukan dari, bahwa saudara bukan bagian dari dunia ini. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. You are not of the world. Kamu bukan dari dunia. I am of the world. I'm not of the world. I'm not of the world. You are not of the world. Tapi banyak orang berkata, dan perkataan itu dari sikapnya, I am of the world. Kamu bagian, aku bagian dari dunia. Maka ia masih menyenangi kemewahan, dia masih menyukai kesukaan-kesukaan yang juga menjadi kesukaan dunia. Yesus berkata, I am not of the world. Dia juga berkata untuk orang percaya, you are not of the world. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Ingat ini, saudaraku. Dan Paulus menulis dalam Filipi pasal 3 ayat 20. Kewargaan kita ada di dalam surga. Bersamaan dengan perayaan kenaikan Yesus ini, mari kita sadar. Oh, sadar.
siuman saudaraku bahwa kita orang percaya yang bukan berasal dari dunia ini. Seperti pernyataan Yesus, kamu bukan berasal dari dunia ini. Sama seperti aku bukan berasal dari dunia ini. Supaya kita hidup di bumi ini hanya untuk persiapan memasuki rumah kita. Jangan hanya ngomong, saudaraku. Saya mengerti bicara begini ini mudah, mengkhotbahkan ini gampang, tetapi menerapkannya sulit. Tetapi kita mau berkomitmen, saudaraku. Nanti warna hidup kita akan menunjukkan apakah kita benar-benar menghayati keberadaan kita bukan berasal dari dunia ini. Orang yang benar-benar menghayati keberadaannya bukan berasal dari dunia, artinya ia bukan berasal dari dunia. Ia akan berusaha untuk menjadi berkenan di hadapan Allah. Pernahkah saudara bergumul untuk mencapai satu pencapaian, di mana Bapak bisa berkata kepada saudara, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dua Korintus pasal 5 ayat 9 dan 10 Paulus mengatakan, aku berusaha untuk berkenan. Sebagai anggota keluarga kerajaan Allah, ini pencapaian satu-satunya. Entah kita miskin atau kaya secara materi, berpendidikan tinggi atau berpendidikan rendah, kita pria atau wanita, punya anak atau tidak, menikah atau tidak menjadi masalah. Tapi yang penting Tuhan bisa berkata, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kita minta Tuhan, lebih dari apapun yang kubutuhkan, aku ingin mendapat pengakuan dari Engkau, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jangan memiliki kerinduan pencapaian yang lain. Kita akan pulang ke rumah Bapa. Dan ketika kita pulang, kita dikenal karena kita melakukan kehendak Bapa seperti yang Yesus lakukan. Dan kita bersertifikat sama seperti yang Yesus miliki. Ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bilakah ku pandang wajah-Mu di dalam kemuliaan Bapa surgawi, rinduku hausku akan diri-Mu. Bilakah ku di sana selamanya? Bilakah usai pelayananku, ketika di depan tata suci-Mu, Kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah ku di sana selamanya? Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tata-Mu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudus sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana? Kita sudah
terlalu lama duniawi, saudaraku. Saya sendiri menjadi pendeta juga telah melewati tahun-tahun di mana saya sebenarnya masih duniawi. Tetapi kita bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk berubah. Saudara tidak akan menyesal kalau mengikuti firman ini. Saya mengajak saudara bersama-sama dengan saya, walaupun kita berbeda denominasi juga tidak masalah, saudara. Tapi melalui ini saudara bisa belajar dan kita bergandengan tangan bersama untuk pulang ke surga. Tuhan tidak tanya saudara dari denominasi mana, ya, Protestan atau Katolik. Tuhan tidak akan persoalkan saudara GPIB, GKI, GPDI, GBI, GPPS atau GSKI. Sungguh, ya. Saudara menangkap kebenaran ini dengan nurani, ya. Kalau saudara tidak mau berubah, saudara akan menyesal. Saudara akan menyesal. Dan penyesalan itu tidak bisa digambarkan hari ini. Tetapi Alkitab tulis penyesalan itu digambarkan dengan ratap tangis dan kertak gigi. Tuhan menjanjikan langit baru, bumi baru. Di Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3 Tuhan Yesus berkata, "Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Kalau aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu, supaya di mana aku ada, kamu ada." Kita mesti merindukan tempat itu, saudaraku. Anak-anak muda, kalian tidak terlalu dini untuk ini. Sebab kematian bisa menjemput kita setiap saat. Dan yang kedua, kalau kamu tidak mati muda, kamu akan dirusak oleh dunia dan tidak pernah menjadi anak Allah. Kamu dikloning oleh dunia, diwarnai oleh dunia, sampai tidak akan bisa memiliki naluri rohani merindukan kerajaan Allah. Sebelum keadaan yang parah itu terjadi, mari kita bertobat, kita berubah. Kau janjikan langit baru, kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tatamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudusmu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Mari nyanyikan bersama. Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tatamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudusmu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Saudara jangan berkata, saya sudah tahu Pak itu. Saya tahu saudara tahu. Saya tahu saudara mau tahu. Tapi apakah saudara berani melangkah
untuk berbicara kepada jiwamu, kamu bukan berasal dari dunia ini. Kamu hidup hanya punya satu agenda, menantikan Tuhan datang menjemput. Seperti yang dikatakan, sebagaimana dia naik ke surga, demikian pula dia akan turun dengan cara yang sama. Saya tegaskan, kalau melihat kehidupan orang-orang Kristen hari ini, nampaklah banyak di antara orang-orang Kristen yang memiliki sikap dan pandangan seperti murid-murid sebelum dipenuhi Roh Kudus. Mereka berorientasi hanya kepada perkara-perkara dunia fana. Ini kalau dalam dunia pendidikan, orang-orang seperti ini orang-orang yang IQ-nya rendah, retarded, orang yang terbelakang. Jangan kita menjadi orang Kristen yang terbelakang. Hari gini dunia makin susah, kok kita tidak makin terbang seperti Raja Wali memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dunia ini tertampar, saudara, bonyok oleh virus COVID-19. Ekonomi terpukul. Tidak mudah untuk memulihkan keadaan seperti ini. Tidak mudah, saudara, menghadapi COVID-19. Dunia seperti menghadapi perang ini, bukan perang menghadapi sesuatu yang dapat dilihat dengan mudah. Bukan menakut-nakuti. Kalau bukan virus, bisa wabah yang lain, bisa bencana alam, bisa perang fisik. Sudah benar banget kalau kita menghayati hal ini dan kita berubah. Tidak ada yang dirugikan dalam hidup saudara. Tidak ada yang dirugikan. Ya, mengikuti firman ini tidak ada yang dirugikan. Tidak ada. Ini momentum yang berharga di mana kita bisa mengasihi orang-orang membutuhkan bantuan. Kita bukan orang kaya, tapi kita akan pulang ke surga. Kita harus berani berkata, Tuhan, kirimkan Lazarus yang harus kubebat. Sebab ketika aku memperlakukan Lazarus itu diperhitungkan sebagai perbuatan kita untuk Tuhan Yesus sendiri. Yang suatu hari Tuhan akan berkata kepada kita, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku bertelanjang, kau memberikan aku pakaian. Tidak terkatakan kebahagiaan kita. Kita melakukan bukan supaya dilihat manusia. Bukan karena kita mau panjat sosial, mau memiliki prestis di mata manusia lain. Tetapi kita melakukannya untuk Tuhan. Jangan kita terjerembab seperti murid-murid Yesus. Biasanya yang diingini manusia adalah apa yang dapat dinikmati oleh fisik dan jiwa hari ini. Fisik dan jiwa yang kehilangan kemuliaan Allah. Dan itu yang diwarisi oleh kita dari nenek moyang orang tua kita yang tidak mengenal kebenaran. Padahal itu bukan standar hidup orang percaya. Alkitab mengatakan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18, kamu telah dibeli, ditebus dari cara hidup kamu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyang. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum,
tapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran berarti kita hidup di dalam kesucian Allah. Damai sejahtera sukacita oleh Roh Kudus artinya kita memiliki damai sejahtera sukacita yang tidak ditentukan oleh materi dunia. Saudaraku, hidup di dunia ini harus kita pahami sebagai persiapan untuk kekekalan. Dengan memperingati kenaikan Tuhan Yesus hari ini, kita disadarkan bahwa kerajaan Tuhan Yesus bukan berasal dari dunia. Firman Tuhan mengatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9, sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Yesus tidak menghilang, tapi nampak dengan mata telanjang naik ke atas sampai awan menutup. Ada arah yang dituju. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Biar orang memandang kita konyol enggak apa-apa, enggak masalah. Kalau kita berani percaya kepada Tuhan Yesus, kita berani bertindak untuk menaruh pengharapan kita sepenuhnya kepadanya. Seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 13. Taruhlah seluruh pengharapanmu sepenuhnya kepada penyataan kedatangan Yesus. Seluruh pengharapan kita artinya, aku punya satu kebahagiaan satu-satunya. The only happiness I have, satu-satunya kebahagiaan yang kumiliki adalah ketika aku menyambut Tuhan Yesus datang dari awan-awan. Jangan jadi kata klise, jangan hanya menjadi jargon kosong, tapi mari jadikan itu prinsip hidup yang mengubah hidup kita, yang benar-benar mewarnai hidup kita.